wala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat badan dan sehat pikiran sehingga kita dapat bertemu di kesempatan kali ini. Salawat bermahkotakan salam kita sajikan ke pangkuan baginda besar Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau dan sahabat sekalian sehingga kita dapat menikmati dunia yang luar biasa seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Raja Pamungkas dengan NIM 1824 301025. Nama saya Muhammad Farid Akbar dengan NIM 1824 301049. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu perancangan industri kimia dengan judul Perancangan Industri Sodium Chloride NaCl dari brine dengan proses open PEM dengan kapasitas 55.000 ton per tahun. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, untuk bagian abstrak, garam merupakan istilah umum untuk senyawa kimia dengan sebutan natrium klorida. Perancangan pabrik garam industri NaCl direncanakan dibangun dengan kapasitas produksi 55.000 ton per tahun dengan luas tanah 26.400 meter kubik. Pabrik ini beroperasi secara kontinu selama 330 hari secara efektif dalam 1 tahun dengan jumlah tenaga kerja mencapai 146 orang dan masa operasi umur pabrik maksimal 20 tahun. Tahap proses pembuatan garam industri meliputi persiapan bahan baku, proses recrystallizer, proses open pen, proses vacuum crystallizer, dan proses solar evaporation. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah perseroan terbatas atau biasa kita kenal dengan sebutan PT dengan metode struktur organisasi garis dan staf. Lokasi pabrik akan direncanakan berdiri di daerah Blangna Lemangnya, pemukiman pelabuhan, Kecamatan Muara 1, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dan akan direncanakan beroperasi pada tahun 2025. Latar belakang, produksi garam merupakan salah satu isu nasional yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan panjang pesisir pantainya mencapai 81.000 km merupakan potensi yang tinggi untuk menghasilkan produksi garam dengan jumlah yang sangat besar. Beberapa pulau yang terkenal dengan produksi garamnya antara lain adalah Madura dan Nusa Tenggara Timur. Namun kenyataannya, untuk mencukupi kebutuhan garam nasional, Indonesia masih memerlukan garam impor dari luar. Sedangkan pada kenyataannya kita memiliki kapasitas dan kuantitas untuk menciptakan pabrik industri garam di negara kita sendiri. Dalam pemurnian brine dilakukan dengan menghilangkan kalsium, magnesium, dan sulfat yang terkandung di dalam brine. Bahan kimia yang mungkin diprediksi yang akan digunakan menurut Kirk-Atmer 1967 antara lain kalsium hidroksida, sodium karbonat, sodium hidroksida, barium klorida, kalsium klorida, agen fluorat, dan CO2. Teknologi ini digunakan karena harga bahan baku garam lebih murah, kemurnian produk lebih tinggi, tekanan dan temperatur operasinya lebih rendah. Oleh karena itu, pemikiran ke arah pertumbuhan industri merupakan suatu usaha yang diperlukan untuk mengurangi masalah tersebut. Seperti halnya salah satu industri garam yang dapat dibangun, yaitu pabrik garam industri NaCl dengan metode proses open pen. Dengan adanya pabrik ini, kami harapkan yang pertama, terpenuhinya kebutuhan garam industri nasional oleh produksi lokal. Yang kedua, meningkatnya produktivitas lahan yang sudah ada. Dan yang terakhir, peningkatan teknologi dan proses produksi garam secara lokal. Jadi untuk perancangan pabrik ini akan rencana didirikannya itu yaitu tahun 2025. Untuk penetapan kapasitas 55.000 ton per tahun ini berdasarkan pertimbangan yang pertama, kapasitas pabrik masih berada di atas kapasitas minimal pabrik garam yang telah beroperasi. Yang kedua, kapasitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri maupun luar negeri dengan tren permintaan pasar kian tahun meningkat. Dan yang ketiga, yaitu dari data impor Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan kenaikan yang berarti kebutuhan garam negeri tiap tahun kian meningkat. Selanjutnya yaitu tujuan perancangan pabrik garam ini. Tujuan perancangan ini adalah untuk menerapkan disiplin ilmu teknik kimia khususnya bidang perancangan, proses, dan operasi teknik kimia sehingga akan memberikan gambaran kelayakan pra-perancangan pabrik garam industri. Tujuan lainnya yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan impor yang mendorong ke arah usaha memenuhi kebutuhan garam di Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat perancangan. Manfaat dari pra-rancangan pabrik garam industri NaCl tersebut adalah satu, memberikan informasi kepada pembaca mengenai teknologi pengolahan garam industri. Yang kedua, mengurangi impor garam industri yang semakin meningkat setiap tahun.
Yang ketiga, memajukan kemandirian perekonomian daerah tersebut. Yang keempat, menambah kontribusi garam industri NaCl dalam pemasukan devisa negara. Dan yang terakhir yaitu untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk proses diagram alirnya, kristalisasi air laut. Air laut yang awalnya yaitu mempunyai kepekatan 2 derajat bilangan ekuivalen dimasukkan ke dalam bak penampungan yang akan selanjutnya dialirkan ke sand filter. Nah, sand filter ini berisi pasir yang telah kering. Terus air laut disiram ke atas pasir dan yang keluar dari pasir tersebut yang akan dimasukkan untuk ke bak penampungan kedua. Nah, di bak penampungan kedua ini air laut tersebut akan disimpan selama 3-4 minggu. Dan setelah 3-4 minggu terbentuklah namanya air tua. Nah, di air tua ini mempunyai kepekatan antara 25-30 bilangan ekuivalen yang selanjutnya akan diolah menjadi garam. Nah, air tua dari bak penampungan kedua dialirkan ke open tank untuk dipanaskan dan menguapkan kandungan air yang tersisa dan terbentuklah kristal garam.